Wah seneng ya kalau hadirnya kayak gini tiap minggu gitu. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Untuk Tuhan segala puji, hormat dan kemuliaan. Karena Dia saja yang layak dipuji, disembah. Saya hanya hambanya yang tidak ada apa-apanya, yang belajar taat dan setia. Bulan ini temanya siapa duta atau menjadi duta kerajaan Allah. Ingat beberapa tahun lalu tema Natal kita, duta kerajaan Allah. Wah keren itu ya dekornya ya. Kiranya nanti Desember ada dekor yang keren lagi di sini. Gerejanya udah keren, Tuhan sudah kasih keren. Dan dekornya juga keren ya. Haleluya. Siapa minggu ini temanya yaitu siapa duta kerajaan Allah. Kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ya, hanya 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Boleh disorot. Tetapi atau sama-sama baca deh. Boleh disorot? Oh nggak bisa ya? Oh udah. 1, 2, 3. Tetapi kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada cahaya. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah boleh. Haleluya. Kita bahas ya semuanya nih, karena nanti dalam 2 ayat ini ada 4 minggu yang akan dibahas ya. Saya hanya mau membahas tentang siapa duta kerajaan Allah dan apa buktinya bahwa kita ini duta kerajaan Allah. Dikatakan di sini, ya saudara tadi sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara, pemerintah Indonesia akan memilih seorang utusan untuk menjadi duta kerajaan, bukan kerajaan ya, bangsa Indonesia di sebuah negara. Ya, contohnya siapa dipilih untuk menjadi embassy atau duta kerajaan, duta negara, duta besar namanya. Ya, duta besar di Singapura, di Filipina, di Malaysia, dan bahkan seluruh dunia yang ada hubungan bilateral atau ada hubungan kenegaraan, gitulah. Jadi dipilih sama siapa yang milih? Pemerintah kita. Saya nggak tahu yang milih siapa, Menteri Luar Negeri atau Presiden. Yang Presiden ya. Nah, Bapak Presiden memilih dutanya. Yang dipilih tentu orang yang kompeten atau yang enggak ya? Orang yang biasa saja, orang yang nggak ada pendidikan, tentunya dipilih yang excellent. Amin. Nah, pada hari ini good news untuk kita semua bahwa kita dipilih oleh Allah. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Haleluya. Ada sukacita? Langsung mikir, waduh, jadi duta nih, duta kerajaan lagi. Ini tugasnya banyak. Itu urusannya nanti di depan dikasih tahu. Tetapi ini adalah gambar baik. Kita adalah duta kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu baca di meja, Pendeta Janas udah sampaikan tuh tugasnya duta kerajaan Allah, jadi garam dan terang. Tetapi kita mau bahas apa buktinya. Kalau saudara tahu, untuk duta negara aja dia melayani rakyat Indonesia yang ada di negara tersebut. Contohnya TKW. Di Malaysia ada TKW kan, tenaga kerja wanita, atau disebutnya TKI lah, tenaga kerja Indonesia. Semua lapor tuh, kalau datang wajib lapor dengan paspor tenaga kerja. Dia harus lapor ke kedutaan, memberikan catatan supaya kalau ada apa-apa, TKI ini dilindungi oleh duta besar yang ada di sana, kedutaan besar yang ada di sana. Nah, saat ini kalau kita menjadi duta kerajaan Allah, Tuhan sudah memilih kita semua menjadi duta bagi kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan utus kita di dunia ini. Tuhan utus kita ada di sini, di negara Indonesia, di gereja Pesambi Baru. Tuhan utus kita. Apa yang kita harus kerjakan dan buktinya apa? Apa yang membuktikan bahwa kita ini duta kerajaan Allah? Ada 4 hal. 4 hal dalam 1 ayat. 1, apa? Kamulah bangsa
dosen, tidak. Tetapi kita semua bangsa yang terpilih. Saudaraku, ada amin? Terpilih. Ingat ayatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi siapa yang memilih? Tuhan yang memilih. Wow, ini kabar yang baik sekali. Kalau kita terpilih menjadi tim elit presiden, keren. Pas pampres saja keren. Ya, keren. Dan kita adalah mitra daripada Tuhan. Kita dipilih menjadi bangsa yang terpilih, umat yang terpilih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku lah yang memilih kamu. Dan aku, Allah ya, Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ketika Tuhan milih, Tuhan juga memberikan perlengkapan. Tuhan juga memberikan pertolongan, perlindungan, ada berkat. Aku pilih, ada tugas juga. Aku pilih kamu dan aku telah tetapkan kamu. Sudah ditetapkan. Ada SK, saudara. Amin. Saya menjadi gembala sidang, ada SK. SK dari GSJ Batu Tulis Pusat. Terus apa lagi? Ada kedua, SK dari GSJA BPD DKI 2. Oh, ada lagi. Kependetaan saya dapat SK PDT dari Badan Pengurus Pusat. Banyak sekali sehingga saya ada di sini. Kan gak sembarangan saya bisa begini jadi gembala, gak ada SK. Gak mungkin. Ketika engkau ditetapkan, Tuhan sudah bikin SK, saudara. SK yang ditandatangani oleh Tuhan. Engkau adalah bangsa yang terpilih. Ada amin? Ada, luar biasa. Anda itu luar biasa. Ditetapkan oleh Allah sendiri. Ditandatangani, dimeterai oleh Roh Kudus. Kalau saya meterainya 10.000. Sekarang, dulu cuma 6.000. Mungkin waktu saya jadi pendeta cuma 3.000 kali. Meterainya berubah, sekarang 10.000. Tetapi ini meterainya adalah Roh Kudus yang selalu ada dalam hati kita dan berkata, engkau anak Tuhan. Bersikaplah sebagai anak Tuhan. Seringkali ketika kita mulai melenceng, meterai itu berbicara, yaitu Roh Kudus. Hai, jangan gitu dan begini. Yang kedua, di ayat yang sama, kamu adalah bangsa yang terpilih, kamu terpilih imamat yang rajani. Tuhan membuktikan, kita terbukti bahwa kita, firman Tuhan katakan kamu itu imamat yang rajani. Artinya apa? Kita adalah anak-anak raja. Wow, imamat rajani. Di lagu anak Salaminggu ada yang ingat yang katakan tentang anak raja? 100. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak. Iya. Terus ujung-ujungnya apa? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya ya. Kita selalu bersyukur kita jadi anak raja. Jangan pernah mau dikecoh atau ditipu oleh iblis. Katakan anak raja kok kere ya gitu kan. Tidak berbicara tentang materi, tapi berbicara tentang kapasitas kita. Perlindungan kita beda dengan perlindungan yang bukan anak raja. Kalau engkau sadari bahwa engkau anak raja, bersikaplah sebagai anak raja. Ya. Bersikaplah sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Menjadikan kita yang dari gelap menjadi kepada terang ajaib. Itu kan luar biasa. Bagaimana di saat pandemi kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Di saat kesulitan, sulit sekali, tetapi engkau terpilih loh. Engkau terpilih, engkau menjadi anak-anak raja. Engkau tidak ditinggalkan. Hari ini saya bertanya, siapa yang kurang makan? Work from home membuat kita semua melar. kecuali Intan. Dia tukang masak, jadi dia masak terus. Badannya kecil. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semuanya Tuhan tolong melewati kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Ketakutan yang bikin parno sampai nggak
nggak berani keluar, nggak berani apapun. Lalu kamu ini anak raja. Sadarilah bahwa engkau itu adalah duta kerajaan, garam dan terang dunia yang nggak bisa ngumpet. Harusnya tetap terang di mana saja kita berada. Sadarilah engkau adalah anak raja. Di dalam Roma 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roma 8 ayat 15, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru ya Abah, ya Bapa. Ini adalah anak raja, nggak boleh takut. Ngomong ke samping kiri kanan, jangan takut ya. Jangan takut COVID ya. Jangan takut krisis ya. Jangan takut, ada roh Allah. Ini ayatnya jelas banget. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Jadi kalau kita masih takut mau makan apa, takut masa depanmu, mulailah kau kembali kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku roh kudus-Mu. Jadikan aku anakmu yang sungguh-sungguh. Sehingga kita gak perlu takut apapun. Sekali lagi Google, dalam mengurus surat-surat ini harus ketemu siapapun dan di saat pandemi. Kalau Google menerima roh perbudakan, wah gawat nih. Ya. Tapi Google menerima roh kudus yang membuat saya tidak takut, tidak gentar, sehingga jadi sebagaimana hari ini. Kita harus percaya. Roh itu menjadikan kita anak Allah. Gak usah takut depan kayak orang-orang yang sangar-sangar gitu, bukan anak Tuhan. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, aku ikat semua roh-roh yang sudah menentang penerbitan IMB gereja. Setiap kali ketemu itu yang saya ngomongin. Tapi mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu ngamuk, mereka diikat-ikat. Roh lebih besar dalam diri saya. Saya mengikat semua roh-roh itu yang hendak mengintimidasi, yang hendak membuat saya tidak bisa dapat izin. Ikat semua di dalam hati, dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya anak raja. Saya bukan anak perbudakan. Saya tidak ada roh perbudakan. Saya merdeka bebas. Amin, saudara. Demikian saudara, jangan mau dijadikan budak. Apalagi budak dosa, budak kemalasan, budak ketakutan, budak marah, iri hati dan sebagainya. Lepaskan itu semua. Siapakah duta kerajaan Allah? Kita. Buktinya apa? Ini satu tadi. Kamu sudah dipilih menjadi umat yang kudus. Kedua, kamu imamat yang rajani. Yang ketiga, kamu ini bangsa yang kudus. Sudah dipilih, sudah menjadi anak raja. Dikatakan di sini, kamu bangsa yang kudus. Saudara, inilah kita, duta kerajaan. Siapakah kita? Kita adalah bangsa yang kudus. Sebagai duta kerajaan, kita dikuduskan. Karena kita suci, karena kita benar, karena kita baik? Tidak. Tetapi oleh darah Yesus kita dikuduskan. Ada amin? 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tadi dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Semua dipanggil. Memang benar lagunya, manis lembut. Tuhan Yesus memanggil kita. Tuhan manggil kita nggak pernah teriak-teriak kencang-kencang, tapi Dia panggil kita pelan-pelan. Esther, come home. Esther balik, dan Esther pun kembali kepada jalan yang Tuhan ingin saya jalani. Dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara kita banyak, saudara, di mana seluruh dunia itu saudara kita dipanggil, dikuduskan oleh darah Yesus. Bersyukur ya saudara. Saya dengar kesaksian dari waktu kita kunjungan kemarin, bukan kunjungan, ada ucapan syukur dari keluarga Budi. Ada Ibu Rama di sini yang katakan dia waktu belum jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh belum dibaptis, dia tergeraknya ketika dia
nonton film The Passion, diajak oleh Ibu Noni ya, mertuanya. Ikut dia nonton, dia belum dibaptis, ada Burama di sini bener ya. Kemudian nonton film The Passion, Tuhan dicambuk, disalib, pulang dia nangis terus ya, dan berkata aku mau dibaptis. Karena tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Yang kok mau ya nebus saya, kata Rama begitu. Dan Rama menanggapi dan gak lama kemudian dia pun dibaptis. Dia dibaptis bukan karena hal-hal yang lain, tak karena Tuhan yang panggil dia, dan dia melihat film itu, otaknya terbuka, hatinya terbuka. Mana ada sih Tuhan mau menggantikan kita, orang yang berdosa, supaya kita disucikan dan kuduskan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya di dalam Yesus kita dikuduskan, kita disucikan. Dan mulai saat itu kita menjadi anak Tuhan yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang terakhir, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Di 1 Petrus aja saya belum bahas semuanya saudara. Ini nanti akan dibahas menjadi 4 minggu. Ini ayat yang pertama saja dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan kepunyaan orang lain, jelas dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Halo, kalau menjadi umat kepunyaan Allah, apakah kita ada rasa takut, khawatir? Ada. Tetapi kalau kita percaya, kita serahkan ini, Tuhan aku takutin, Tuhan aku khawatir akan ini. Tapi engkau kan Allahku yang besar, Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa. Sebutkan nama-nama Allahmu yang engkau kenal. Engkau Allah El Shaddai, engkau Allah Yehova Nisi, panji kemenanganku. Katakan dan sebutkan. Khawatir boleh, manusiawi. Takut boleh. Tuhan Yesus pernah takut dan gentar, dia mundur, maju berdoa di Taman Getsemani. Ketika keluar dari Taman Getsemani, doanya dijawab? Tidak, dia tetap harus disalib. Tuhan kita ngalamin seperti itu saudara. Dia tetap disalib, sehingga ini ada buktinya. Kita dikuduskan dan kita mengingat setiap hari. Bukan, setiap kita mengambil berjaman kudus. Kalau mau tiap hari ingat ya gak apa-apa, ingat aja kan. Oh Tuhan, sehingga kita gak berdosa. Kita menghargai selalu pengorbanan Yesus. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Kita ini menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saya punya anak 3, ya, Bapak Ibu Saudara, dia adalah kepunyaan saya. Saya jaga nggak? Saya kasih makan nggak? Saya kasih rawat dia? Nakal nggak dia? Nakal banget. Menyedihkan saya nggak? Menyedihkan. Tetapi kenapa saya tetap sekolahin dia? Karena dia adalah kepunyaan saya. Tuhan berikan kepada saya. Tuhan berikan kepercayaan 3 ini. Bapak Ibu Saudara, itu pun terjadi untuk Bapak Ibu Saudara di hadapan Allah. Engkau kepunyaan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan campur tangan gak? Oh jangan main-main loh. Tuhan pasti campur tangan. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadikan hidupmu, Tuhan aku ini punyamu. Kadang-kadang kita sekarang khotbah sadar nih aku kepunyaan Allah. Keluar, ada masalah, kita lupa bahwa kita kepunyaan Allah. Yang dijagai, yang dilindungi, yang dikasihi, yang diberkati. Yang lainnya. Yang luar biasa. Engkau itu berharga dan mulia, kata Tuhan. Engkau berharga dan mulia, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ayat yang lain, engkau adalah biji mata Allah. Kurang apa lagi sih kita menjadi duta kerajaan Allah? Kita menjadi duta yang dikasihi, menjadi biji matanya. Pak Ishak habis operasi mata dijaga matanya. Ya. Mata sakit diobati matanya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, percayalah engkau adalah duta kerajaan Allah yang dikasihi, yang menjadi umatnya sendiri, yang dilindungi, yang enggak mungkin Tuhan abaikan kita. Kalau duta kerajaan, duta negara yang ada di Indonesia, yang ada di orang Indonesia, duta negara Indonesia yang ada di Filipina diserang sama orang
Filipina. Artinya apa ya? Artinya orang Filipina ngajak perang sama Indonesia. Saudara, kalau saudara diserang oleh iblis dan engkau percaya bahwa engkau adalah duta kerajaan Allah, itu artinya iblis ngajak perang sama Tuhan. Ngerti? Amin. Haleluya. Bangga jadi duta kerajaan Allah. Kita dikasih, dilindungi. Siapa yang berani ngobok-ngobok matanya Tuhan? Mata saya aja gak berani. Kalau berani maju, obok-obok mataku. Kalau nggak kena, ya kan, Dewi udah tahu lah, TST. Ya kan nggak mungkin saya biarin mata saya diculak. Apalagi Tuhan. Engkau adalah umat pilihan. Engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau adalah imamat rajani, yaitu anak-anak raja. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kurang percaya saja. Amin. Kurang apa lagi? Kurang percaya saja. Kalau engkau percaya, tidak ada lagi yang mustahil dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil. Engkau menginginkan anakmu sampai sarjana 1, 2, 3, Tuhan pasti berikan itu. Engkau ingin masa depanmu cerah, Tuhan sudah janji. Aku tahu rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Masa depan yang penuh pengharapan. Gak usah takut, don't worry, be happy. Kita selesai firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Engkau duta, engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau percaya dan mempercayakan diri kepada Engkau yang sudah memilih kami, yang menjadikan kami umat yang kudus, imamat yang rajani, umat milik kepunyaan Allah, yaitu milik kepunyaan-Mu sendiri. Kami seharusnya aman di dalam tangan Tuhan. Kami seharusnya tidak lagi khawatir dan bimbang, karena kami adalah milik-Mu dan kami akan menjadi duta kerajaan di tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Kami tetap aman di tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.